Halo teman-teman, bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang menjadi acuan belajar fisika dasar di perkuliahan, di perguruan tinggi ya, khususnya di TPB ITB, umumnya di perguruan tinggi ya yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjutkan tentang rotasi benda tegar ya, tentang gerak menggelinding. Nah, dalam video ini kita akan bahas gerak menggelindingnya kita tinjau sebagai gerakan rotasi murni, teman-teman. Seperti apa? Seperti ini, teman-teman. Jadi kalau kita misalkan kita gambarkan sebuah bola gitu ya, yang berotasi gitu ya. Nah seperti itu, oke, berotasi. Nah seperti ini. Nah kalau gerak menggelinding berarti dia berotasinya bukan di poros pusat massa, bukan di sini teman-teman, ya, bukan di sini. Tapi yang menjadi porosnya adalah sebuah titik di mana dia menyentuh suatu sesaat di di permukaan ya. Nah, berarti kalau misalkan dia menggeraknya ke sini ya, menggelindingnya, berarti teman-teman akan meninjau sebuah titik di P itu menjadi porosnya, teman-teman. Oke, nah kita tahu dalam gerak melingkar ya, dalam gerak melingkar atau gerak rotasi bahwa rotasi murni ya. Kalau rotasi murni itu kecepatan di tiap titik itu selalu tegak lurus dengan jarak dari porosnya ya. Nah, misalkan di titik ini, nah ini selalu menyinggung. Nah ini adalah V-nya, V tangan sial atau V pusat massa, V tangan sial. Di titik sini juga sama ya, standarnya ke sini. Seperti itu teman-teman. Nah jadi intinya dia selalu menyinggung sebuah titik yang ada di garis lintasan melingkarnya, teman-teman ya. Nah bagaimana kalau di gerak menggelinding ini? Sama. Kalau kita tinjau porosnya di P, misalkan kita ingin meninjau di sini, berarti nanti teman-teman tinjau sebuah titik ya. Nah nanti tegak lurus dan harus tegak lurus. Nah gitu ke titik P, karena kan titik P itu porosnya. Nah jadi nanti titiknya sini. Nah situ ya, titik sini juga, sorry. Nah sini di pusat massa, apalagi nanti di ujungnya yang di sini pasti dia tegak lurus ya terhadap porosnya. Dan juga sama nanti akan ada di sini titiknya, berarti kita ambil yang tegak lurus. Sorry. Oke. Seperti itu teman-teman. Nah berarti kita ketahui bahwa P di titik, misalkan di sini lah, di titik Q ya, di titik Q itu titik Q atau V atas ya, itu kemarin di video sebelumnya udah kita ketahui bahwa kalau rotasi murni berarti omega dikali sebuah jarak dari poros ke titik itu, berarti omega dikali 2R, teman-teman. Nah berarti V yang di atas itu adalah 2 kali omega dikali R. Omega dikali R itu adalah kecepatan pusat massanya, berarti 2 kali kecepatan pusat massanya ya, V yang di atas. Nah udah kita buktikan kemarin ya. Oke. Nah, jadi laju di sini ya, kecepatan di titik Q di yang paling atas itu mempunyai kecepatan yang paling cepat, yang paling besar ya dibanding dengan titik-titik yang lainnya. Oke, sekarang kita akan tinjau bagaimana sih gerak menggelinding ini sebagai rotasi murni tentang energinya ya. Energinya yaitu berhubungan dengan energi kinetik ya, energi kinetik. Nah, kita ketahui bahwa energi kinetik suatu benda tegar, udah pernah saya turunkan ya di bab sebelumnya, bahwa energi kinetiknya itu tidak lain adalah setengah dari I pusat massa, oke, dikali setengah dikali I ya, dikali I kemudian dikali omega kuadrat. Nah seperti itu ya. Ini adalah rumus formula umumnya untuk setiap benda tegar yang berotasi ya, berotasi murni. Oke, udah saya turunkan kenapa rumusnya seperti ini. Nah kemudian bagaimana kalau kita tinjau di titik P sebagai porosnya si bola ini, si benda ini, berarti kita akan tinjau PK-nya menjadi setengah momen inersianya, berarti porosnya adalah di pusat di titik P, sorry. Nah seperti ini. Oke, nah kita tahu teman-teman, jika momen inersia porosnya tidak di pusat massa, berarti kita gunakan teorema dalil subuh sejajar.
Berarti momen inersia yang jika porosnya tidak di pusat massa, berarti I yang baru ya, I aksen itu akan menjadi I pusat massa ya, ditambah massa dikali pergeseran dari pusat massanya D-nya gitu. Nah, ini adalah dalil sumbu sejajar yang udah pernah saya turunkan. Pembuktiannya juga udah ada ya, udah dibuktikan. Oke. Seperti ini teman-teman. Nah, berarti kalau titik porosnya di titik P, porosnya ya pivot atau sumbu porosnya, berarti IP-nya adalah I pusat massa ditambah M. Nah, D-nya apa? D itu adalah jarak pergeseran dari pusat massa, pusat massanya di tengah di sini ke titik P, ke sumbu yang baru. Nah, ini adalah jaraknya adalah jari-jari. Nah, berarti adalah MR kuadrat teman-teman. Nah, berarti energi kinetik rotasinya itu akan menjadi setengah dalam kurung I pusat massanya kita ganti IP-nya. Jadi I pusat massa ditambah MR kuadrat, oke, dikali omega kuadrat. Seperti itu. Kemudian teman-teman kalikan satu-satu, ini kali ini dikali ini. Berarti setengah dikali I pusat massa dikali omega kuadrat. Nah, oke, ditambah setengah M omega kuadrat dikali R kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, ingat ada suku omega dikali R, teman-teman. Kita tahu bahwa kecepatan translasi pusat massa itu adalah omega dikali apa, teman-teman? Kalau pusat massa di sini, omega dikali R ya, teman-teman. Omega dikali R. Nah, gitu. Oke, kecepatan pusat massa misalkan di suatu titik gitu, omega dikali R. Jadi R-nya nanti di poros ini di pusat massa seperti ini. Berarti di sini ada omega kali R. Berarti ini akan saya ubah menjadi setengah M dalam kurung omega dikali R kuadrat, teman-teman. Nah, jadi suku yang ini adalah suku translasi, teman-teman. Jadi bisa saya tulis lagi, setengah I pusat massa dikuadratkan ditambah setengah, nah ini yang ini, setengah M. Nah, omega R jadi V pusat massa, V pusat massa kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, ini tidak lain adalah suku ini adalah energi kinetik rotasi murni, teman-teman. Jika dia berputar di poros pusat massanya, ini adalah eka rotasi, teman-teman. Eka rotasi. Nah, bagaimana suku ini? Suku ini adalah suku yang energi kinetik translasinya, teman-teman. Jadi energi kinetik translasinya. Jadi jika kita tinjau gerak mengelilingi sebagai rotasi murni, ujung-ujungnya kita juga akan membuktikan bahwa ini terdiri dari dua komponen energi kinetik, ya, energi kinetik translasi dan rotasi. Jadi gerak menggelinding itu memang kombinasi dari dua gerakan rotasi dan gerakan translasi. Kalau untuk judulnya sebagai rotasi murni itu hanya tinjauan bahwa jika kita meninjau sebagai rotasi murni, ujung-ujungnya pembuktian konsep apa, eka rotasi ditambah eka translasi juga muncul kembali. Oke, mungkin itu saja teman-teman video kali ini tentang gerak mengelilingi sebagai rotasi murni. Sampai jumpa dalam waktu dan kesempatannya. Tetap semangat dan tetap saya sharing lagi. Jika teman-teman kesulitan di TPB ITB ataupun di universitas yang lain ya, kesulitan, kita juga menerima dari Unpad, UPI, Telkom, Unikom, ITENAS, apalagi Universitas Pertamina, ITS juga ada di sini. Jadi sebenarnya jika mahasiswa yang mengambil mata kuliah fisika dasar, kalkulus kimia dasar, teman-teman boleh join di MESC ya, teman-teman akan mendapatkan ilmu yang sangat-sangat luar biasa, banyak ya, dan dibimbing oleh tutor-tutor yang berpengalaman dan yang pastinya nilai IPK-nya sangat tinggi ya, intinya high quality lah, kualitasnya terjamin, teman-teman. Jadi tapi khusus untuk TPB ITB teman-teman akan sangat-sangat puas sekali karena nanti semua hal di TPB ITB akan saya bagi, teman-teman ya, melalui WhatsApp. Teman-teman bebas berkonsultasi dengan saya. Begitupun untuk kalkulus kimia, free konsultasi dengan tutor-tutor kita yang terbaik. Oke, ditunggu di message ya. Salam berfisika.com. Dadah.